Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dipimpin oleh kerajaan adalah hal spesial yang masih dipegang kuat oleh sistem monarki Inggris. Dan semenjak tahun 1952, Ratu Elizabeth II adalah pemegang tahta terlama dalam sejarah kerajaan. Tapi bagaimana nih kalau beliau tuh pensiun atau katakanlah berhenti karena faktor usia? Apa gerangan yang terjadi? Cari tahu jawabannya langsung yuk. Hai, Calon Sarjana di sini kita akan jelasin protokol rahasia Inggris ketika Ratu Elizabeth II meninggalkan tahtanya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Kehidupan kerajaan Inggris memang selalu bikin semua orang penasaran. Salah satu kerajaan yang masih bertahan sejak dulu dan selalu dihormati oleh berbagai negara di seluruh dunia. Segala berita yang terkait dengan keluarga kerajaan pasti bakal viral dan menjadi konsumsi seluruh media, termasuk akhir dari kekuasaan Ratu Elizabeth II, guys. Elizabeth II merupakan Ratu Inggris yang paling lama bertahta di Kerajaan Britania Raya. Pastinya banyak orang yang penasaran gimana ya kira-kira kalau seandainya nih ya, Sang Ratu berpulang ke Yang Maha Kuasa. Apakah ada prosedur khusus yang akan dilakukan terkait pemakamannya? Kalau iya gimana? Terus siapa yang meneruskan tahta? Katakanlah karena penyakit atau faktor usia, terus Sang Ratu yang sekarang udah berusia 94 tahun menghembuskan nafas terakhirnya. Semua protokol khusus udah direncanakan tuh guys dari jauh-jauh hari. Biasanya anggota keluarga bangsawan punya kode spesial untuk mengumumkan kematian mereka. Kayak waktu Raja George ke-6 meninggal pada tahun 1152 dulu tuh guys. Kodenya adalah Hyde Park Corner. Dengan kode ini, maka Perdana Menteri Inggris tuh akan mengetahui kabar dukanya tanpa harus tersebar luas ke publik. Sekretaris pribadi Ratu adalah seseorang yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan kode tersebut. Sedangkan untuk media, BBC adalah tempat kepercayaan para anggota istana kerajaan. Semua program dari seluruh saluran BBC akan diberhentikan. Kemudian BBC One lah yang akan bertugas untuk mengumumkan. Saluran swasta yang lain gak bakal bisa mengganggu jadwal pengumuman ini, tapi pasti channel-channel lain bakal segera menayangkannya. Kalau misal kematian seorang ratu atau raja terjadi pada malam hari, maka pengumuman akan diberitakan pukul 8 pagi besoknya. Seluruh pembawa berita yang ada di BBC harus menggunakan dasi hitam untuk mengabarkan info duka ini dan itu adalah aturan yang mutlak. Kemudian, seluruh program komedi bakal diberhentiin saat hari berkabung guys. BBC juga berencana melakukan hal yang sama jika Ratu Elizabeth II meninggal. Di sisi lain, CNN udah mempersiapkan satu paket video kenangan tentang kehidupan Ratu yang bakal ditayangkan selama hari berkabung. Sama seperti kebanyakan negara lain, berita duka kerajaan tuh bakal ditandai dengan gestur bendera setengah tiang sehari setelah pemakaman. Gereja-gereja di sana juga akan membunyikan lonceng setelah dan juga sesudah pemakaman. Yang lebih hebatnya lagi nih guys, semua aktivitas formal di Inggris Raya akan berhenti total selama hari meninggalnya Sang Ratu. Peristiwa atau event besar yang sudah direncanakan juga harus berhenti tuh selama hari duka. Nantinya jenazah Ratu Elizabeth II akan dipindahkan ke Istana Buckingham dan disusul dengan pemakaman kenegaraan. Uskup Agung Canterbury akan bertanggung jawab untuk proses ibadah selama pemakaman. Peti mati yang mulia akan berbaring di gedung Westminster Hall selama 4 hari lamanya. Nah, selama 4 hari itu, publik bebas mengekspresikan ungkapan duka mereka, termasuk memberikan karangan bunga kepada Sang Ratu. Ya, kayak kasus kepergian Putri Diana dulu, di mana puluhan ribu masyarakat tuh meletakkan bunga di luar Istana Buckingham. Ada sekitar lebih dari 1 juta antrian orang berbaris-baris menuju pemakamannya si Putri Diana. Bisa dibayangin lah ya bakal seramai apa nih kalau seorang ratu yang pergi dari dunia, ya kan? Setelah semua itu, siapakah penerus tahta? Ya, udah pasti putra pertamanya lah si Pangeran Charles. Seandainya dia mau meneruskan tahta, tuan kerajaan yang satu ini bakal menjadi raja tertua yang pernah diangkat dalam sejarah kerajaan Inggris. Tenang guys, beliau udah sembuh kok dari corona. Tapi kalau seandainya Charles nggak mau ngelanjutin, ya masih banyak daftar penerus yang bisa mengambil tahta. Nah, katakanlah Pangeran Charles melanjutkan tahta ibunya, maka gambar diri Charles akan dibuat dalam mata uang Inggris guys. Itu semua sudah dipersiapkan dari jauh hari loh, keren banget ya. Tapi proses ini nggak bakal dibuat dalam 1 malam. Perlu beberapa tahun juga buat mengganti seluruh simbol mata uang. Moto dan lirik lagu kerajaan seperti God Save the Queen akan diganti menjadi God Save the King. Seluruh atribut kepolisian yang mengandung simbol ratu akan digantikan juga dengan sosok raja. Terakhir, 53 negara yang masih masuk dalam persemakmuran Inggris seperti contoh Australia, Kanada, India, dan juga Selandia Baru kemungkinan akan melepaskan diri dari keanggotaan Commonwealth setelah Sang Ratu tuh nggak bertahta lagi. Karena sebetulnya negara-negara tersebut sudah merdeka sejak dulu dan juga dapat berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan kerajaan Inggris.
Kabar lain mengenai masa pensiun Elizabeth II juga udah pernah dilaporkan tuh guys pada tanggal 28 November 2019. Sang ratu katanya sih akan pensiun pada akhir tahun 2020 ini setelah usianya mencapai 95 tahun. Itu artinya tahun 2021 Pangeran Charles itu akan segera memegang kekuasaan. Hal ini juga terlihat kok dari pertemuan-pertemuan kepala negara yang sekarang tuh lebih sering dihadiri oleh Pangeran Charles untuk menggantikan kehadiran sang ratu. Sejak tahun 2018 aja nih, Ratu Elizabeth itu memang sudah sering mengurangi keterlibatannya dalam urusan publik guys. Dari sini, semua orang paham jika faktor usia tuh nggak memungkinkan Ratu untuk meneruskan pimpinan tersebut. Ya pokoknya deh ya, secara garis besar seperti inilah momen yang akan terjadi jika Ratu Britania Raya tersebut pensiun atau meninggal dunia. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.